Nah, sebelum kita mulai, Tuan Simbak nih yang Pak Rahimi kah? Bukan. Bukan. Yang putih-putih itu Ustaz, yang sebelah dengan saya dulu, dia yang mula-mula tu, lepas tu dia selalu drive sendiri. Iya, ingat saya, Pak, ingat. Malam nih balik ya, Pak? Ya, tengah malam nih Ustaz. Masya-Allah. Kalau Pak Rahimi belum balik lagi kan? Pak Rahimi di Malaysia waktu kena itu. Astagfirullah. Dia kerja 28 Ustaz. Jadi masa dia di Malaysia tu langsung diberhentikan. Betul. Subhanallah. Qadarullah ma syaa fa'al. Baik, insyaallah. Jadi kita mulai saja ya. Insyaallah Ustaz, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كتابك حجة لنا لا علينا يا مجيب السائلين. Amin. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salawat beriring salam semoga dilimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat kita pada malam ini, Bapak sekalian, masih lanjutan dari surah At-Taubah yang insyaallah pada malam ini akan kita mulakan dari ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإذ يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ayat-ayat kita ini sekalian, ayat yang ke-7 sampai seterusnya, ini semacam jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus penjelasan dari Allah akan satu pertanyaan yang muncul dari kita sebagai seorang yang beriman atau dari siapapun tentang pemutusan hubungan
ya terhadap orang-orang musyrik dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena tentu akan ada pertanyaan-pertanyaan di benak kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman memutus perhubungan dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Maka di ayat yang ke-7 ini sekalian akan kita temukan jawaban-jawaban itu. Karena itulah di dalam ayat yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallah. Bagaimana bisa ada untuk orang-orang musyrik perjanjian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ahdun inda rasulih, dan juga perjanjian bersama Rasulnya. Nah, inilah yang kita katakan sebagai jawaban, jadi seakan-akan yang seperti saya katakan tadi, ada yang merasa heran atau yang mungkin merasa keberatan, mengapa perjanjian yang selama ini telah terjalin semua itu harus dibatalkan. Semua itu harus dibatalkan. Jadi karena itu ayat ini datang di sesudah itu semua untuk menampik keheranan dan keberatan itu. Jadi ayat ini dan seterusnya menegaskan bahwa justru sungguh suatu yang sangat aneh bila perjanjian antara Allah dan Rasul dengan orang-orang musyrik itu tidak diputuskan. Justru itu yang akan menjadi satu keanehan apabila tidak terjadi permutusan itu. Karena di dalam ayat ini sekalian, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallah wa inda rasulih. Bagaimana bisa ada untuk orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang telah mantap lagi membudaya kemusyrikan mereka, akan tetapi perjanjian di antara Allah dan Rasul bersama mereka itu tetap terjalin. Tentu ini tidak akan mungkin berlanjut, juga tidak akan bisa diterima. Itulah kira-kira makna dari ayat ini, Bapak sekalian. Itu Allah mengatakan, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallah wa inda rasulih. Jadi bagaimana bisa ada perjanjian damai dari sisi Allah dan Rasulnya dengan mereka orang-orang yang menyekutukan itu. Karena itu perjanjian tidak dapat dilanjutkan dengan mereka orang-orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ini al-musyrikin, yang sudah sering kita jelaskan Bapak-Bapak sekalian. Al-musyrikin ini adalah isim fa'il, dan isim fa'il ini sudah kita katakan menunjukkan bahwa kesyirikan yang ada pada diri mereka itu sudah mendarah daging. Lil musyrikina. Dan atas dasar itu pula lah perjanjian itu harus diputus. Tidak boleh dilanjutkan. Kecuali kalaupun dilanjutkan dia, kata Allah, innal ladzina ahadtum indal masjidil haram. Kecuali dengan orang-orang yang kalian telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Kecuali dengan orang-orang yang kalian sudah mengadakan perjanjian dengan mereka. Walau mereka juga musyrik,
Ya, walau mereka juga menyekutukan Allah. Tapi mereka-mereka yang dikecualikan oleh Allah dari orang-orang musyrik ini, di mana Nabi tadinya dengan orang-orang Islam dari kalangan sahabat yang sudah punya perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang perjanjian itu indal Masjidil Haram, ya, di dekat Masjidil Haram. Kata para ulama kita, di dekat Masjidil Haram itu maknanya di Hudaybiyah. Ya, perjanjian antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang musyrik di tahun 6 Hijriyah yang melahirkan perjanjian Hudaybiyah. Mereka-mereka ini, ya, mereka-mereka ini dikecualikan. Artinya pada saat turun ayat-ayat kita nih sekalian, perjanjian itu belum diputus. Masih tetap berlanjut seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, masih ada waktu 9 bulan batas dari perjanjian itu, ya, antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perjanjian ini tetap diteruskan dan tak boleh diputuskan. Tapi dengan syarat yang sudah kita sebutkan di ayat berikutnya, bahwa mereka tidak mengkhianati butir-butir perjanjian itu. Dan mereka-mereka yang dikecualikan ini sekalian, juga sudah kita jelaskan siapa mereka. Kata para ulama, mereka adalah Bani Damrah, begitu juga Bani Juzaimah dan Bani Bakar, yang memang merupakan salah satu sekutu bagi kaum muslimin dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kabilah Kinanah. Inilah dia orang-orang musyrik dari 3 kabilah ini sekalian, yang perjanjian itu tetap berlanjut, dia tidak diputus, ya kan? Tidak diputus disebabkan karena mereka ini adalah orang-orang yang menjaga dan memelihara perjanjian itu indal Masjidil Haram, kata Allah, ya, di dekat Masjidil Haram, karena memang kata para ulama kita, Hudaybiyah itu tidak jauh dari Masjidil Haram, yaitu sekitar 4 atau 5 kilometer dari Masjidil Haram. Famastaqamu lakum, maka di ayat di sambungan ayatnya apa kata Allah? Maka selama mereka jujur dalam perjanjian itu bersama kalian, apa kata Allah? Fastaqimu lahum, hendak jugalah kalian berlaku jujur terhadap mereka dalam perjanjian itu. Kenapa? Innallaha yuhibbul muttaqin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan kata para ulama kita sekalian, bahwa salah satu dari ciri orang bertakwa yang dikaitkan pada ayat ini, tentunya mereka adalah orang-orang yang menjaga dan memelihara satu perjanjian di antara mereka. Selama perjanjian itu, ya, sama-sama dijaga dan tidak dikhianati. Itulah kira-kira ujung ayat dengan pangkalnya sekalian. Innallaha yuhibbul muttaqin, Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa, yang salah satu ciri mereka adalah orang-orang yang menjaga perjanjian, selama perjanjian di antara mereka itu dijaga dan tidak dikhianati. Baik, kalau kita tengok sedikit sekalian dari kacamata lughah, ya, dari kacamata lughah, di sana Allah mengatakan famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maknanya mau kita garis bawahi di sini adalah kalimat istiqamah, ya, kalimat istaqamu. Kata ulama-ulama lughah, istaqamu asal katanya itu diambil dari kata qawama. Ya, dari kata qawama. Ini kita bilang aslul kalimah.
atau dalam bahasa dalam bahasa Arab disebut dia sulasi mujarrad. Ya, huruf asal dari bahasa Arab itu biasanya 3. Jadi istaqamu asalnya itu adalah qaf waw mim, yaitu qawama. Lalu kata ulama, qawamani selalu dia digunakan untuk melukiskan, ya, untuk melukiskan satu pelaksanaan pekerjaan dengan giat dan sempurna. Ya, dengan giat dan sempurna tentu termasuk di sana harus benar. Itu kandungan makna dari qawamani, Pak. Melaksanakan suatu pekerjaan yang benar dan sempurna. Itu makna qawam asalnya. Jadi dari sinilah kalimat aqimus shalah. Ya, dari situ pula lah kalimat qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Itu semua karena kandungan makna tersebut, yaitu menunaikan satu pekerjaan dengan benar dan sempurna. Nah, makanya dalam Al-Quran ini, Bapak sekalian, dan ini sudah sering kita ingatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan salat, kita diperintahkan untuk menunaikannya dengan aqimus shalah, ya, atau iqamus shalah, kata Nabi dalam sunnahnya, menunjukkan bahwa salat itu memang harus kita tunaikan dia secara benar, dan sekaligus dalam penunaiannya itu harus berkesinambungan, tidak putus. Nah, itu juga salah satu yang dikandung oleh makna qawam. Jadi ada kesinambungan di sana dalam melaksanakan satu pekerjaan dengan giat dan benar. Dari sinilah, Bapak sekalian, kata tersebut kalau dalam konteks ayat ini tentunya dipahami dia dalam arti konsisten kalau bahasa kita sekarang. Ya, konsisten. Jadi famastaqamu lakum, maknanya jika orang-orang musyrik yang kalian mengadakan perjanjian di Hudaybiyah konsisten mereka menjaga butir-butir perjanjian itu, kata Allah, fastaqimu lahum, kalian juga harus konsisten menjaga perjanjian itu dengan mereka sampai batas waktu yang telah kalian putuskan bersama. Itulah lebih kurang, ya Bapak sekalian, rahimakumullah, makna dari ayat yang ke-7 ini. Jadi di situ sangat jelas ada salah satu prinsip dasar bagi kita kaum muslimin diajarkan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu kaifa yakunu lil musyrikina ahdun, ya, indallahi wa inda rasulih, yang merupakan, ya, prinsip dasar bagi kita kaum muslimin, ya, bahwa tidak wajar, itu maksud saya, Pak, prinsip dasar itu tidak wajar ada perjanjian, ya, antara Allah, Rasulullah dan kaum muslimin dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak beragama, tidak tunduk kepada Allah, tidak juga mengakui risalah Rasulullah SAW. Inilah dia prinsip dasar itu, ya, bahwa sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita tidak boleh sebenarnya ada perjanjian dengan mereka ini, ya, karena pembangkangan mereka terhadap Allah, karena ketidakpercayaan mereka terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kepada Allah saja mereka tidak tunduk dan patuh, kalau kepada Nabi sebagai utusan Allah saja mereka tidak tunduk dan patuh, bagaimana mungkin kita bisa percaya dan mengadakan satu perjanjian dengan orang-orang seperti itu? Itu kira-kira prinsip dasarnya. Karena itu sebahagian ulama mengatakan kalaupun tetap ada perjanjian sebelumnya, maknanya sebelum ayat ini menunjukkan karena keadaan yang meminta seperti itu.
dengan syarat-syarat yang sudah kita terangkan sebelumnya. Selama kalaupun ada perjanjian dengan orang-orang yang tak beragama nih Bapak-Ibu sekalian, harus dilandasi dengan itu kita bilang tadi istaqamu fastaqimu lahum. Ya, jadi bila mereka patuh, mereka jaga perjanjian itu, maka barulah kita boleh mengadakan perjanjian dengan mereka. Ini kira-kira secara umum makna dari ayat ke-7. Lalu di ayat ke-8 Bapak sekalian dipertegas lagi oleh Allah. Kaifa wa iyadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Ayat ini kata ulama kita lebih diperjelas lagi oleh Allah kenapa tidak ada sepatutnya perjanjian dengan orang-orang musyrik itu, sebab dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita betul-betul secara terbuka, ya, secara terbuka tentang orang-orang musyrik tadi. Apa kata Allah? Kaifa, bagaimana mungkin bisa gitu ada perjanjian antara Allah dan Rasul dengan orang-orang yang tak beragama itu? Sebab sifat mereka apa? Wa iyadhharu 'alaikum, kata Allah. Waw ini disebut waw hal. Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kalian, ya, jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kalian, maknanya dalam pertempuran misalnya Bapak sekalian, mereka mengalahkan kaum muslimin, ya, kata ulama termasuk dalam hal ini Bapak sekalian, konteksnya bukan hanya peperangan-peperangan yang terjadi antara orang musyrik dengan Nabi SAW, tapi juga ayat ini sebagai bukti bahwa peperangan-peperangan yang terjadi pun di sesudah generasi sahabat, di sesudah generasi tabi'in, sampai kepada apa yang kita kenal dengan dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Umayyah, di mana ada pertempuran-pertempuran di sana dengan orang-orang musyrik ini, betul-betul Allah Subhanahu wa taala menegaskan, iyadhharu 'alaikum, jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kalian, la yarqubu fikum illan wala dhimmah. Kata Allah, mereka itu tidak lagi memelihara hubungan kekerabatan terhadap kalian dan juga tidak akan menjaga perjanjian itu. Maknanya mereka zalim, ya, maknanya mereka zalim. Nah, ini salah satu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kenapa sebenarnya perjanjian itu harus diputuskan. Ya, berbaik-baik dengan mereka itu harus diputuskan, sebab mereka ini adalah orang-orang yang suka zalim terhadap kalian. Yang bila terjadi peperangan di antara kalian, lalu mereka mendapatkan kemenangan dari kalian, tidak ada satupun lagi yang mereka jaga, baik itu illan atau zimmah. Baik, apa illan nih Bapak sekalian? Illan di sini bukan maknanya kecuali. Ya, illan di sini kata yang bukan maknanya kecuali, Pak. Tapi di sini kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir dia, bahwa makna illan dalam ayat ini terdiri dari 3 makna. Yang ketiga makna ini semua dikandung oleh illan ini. Satu, kata beliau, makna dari illan itu ahdun, yaitu perjanjian. Kedua, sumpah. Dan yang ketiga, kekerabatan. Ya, walau di sini makna yang ketiga itu yang ditonjolkan, ya, oleh banyak ahli tafsir. Artinya kalau orang-orang kafir itu mendapatkan kemenangan dari kalian, maknanya mengalahkan kalian, di saat kalahnya kalian dari mereka, mereka tak akan menjaga lagi, ya, kekerabatan di antara kalian. Ya, tak akan menjaga lagi kerabatan. Jadi seolah-olah kaum muslimin yang dikalahkan itu
ya seolah-olah mereka itu tidak ada sedikit pun lagi hubungan kekerabatan di antara mereka. Jadi peduli lagi mereka, ya siapa yang mereka bunuh, siapa yang mereka aniaya, siapa yang mereka rampas hartanya, itu maksud dari la yarqubu fikum illa, ya la yarqubu fikum illa. Dan ini memang sejarah pun membuktikannya Bapak sekalian. Ya, sejarah pun membuktikannya. Kalau kita misalnya baca sejarah-sejarah pertempuran ya yang terjadi antara kaum muslimin dengan Mongolia, yaitu Tartar, Pak. Ya kan? Di sini nampak sekali ya ayat ini menjelaskan mukjizat dari ayat ini kepada kita. Ya, salah satu contoh dari pertempuran itu. Ya, kalau kita tengok ucapan-ucapan sejarawan, ya pertempuran antara kaum muslimin dengan Tartar itu, ya yang terjadi pada tahun 656 Hijriyah, itu memunculkan banyak korban dari kaum muslimin. Ya, bahkan ada di antara ulama yang menuliskannya itu sampai 800.000 yaitu korban. Bahkan ada lagi ahli sejarah yang menyampaikan lebih banyak dari itu, sampai kepada 2 juta orang kaum muslimin yang mereka bunuh, mereka zalimi. Jadi seolah-olah ya, ayat ini menyatakan kepada kita bagaimana kalian mungkin mengadakan satu perjanjian damai terhadap mereka-mereka ini, yang bila terjadi pertempuran di antara kalian dan mereka menang, semua itu mereka lupakan. Kekerabatan di antara kalian mereka lupakan, perjanjian di antara kalian yang pernah terjadi mereka lupakan, perjiranan mereka lupakan, pokoknya begitulah. Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita apa yang menjadi dasar kenapa perjanjian itu dibatalkan. Wala zimmah, ya, wala zimmah. Jadi kalau illan di sini hubungan kekerabatan, adapun zimmah itu perjanjian itu sendiri. Dan ini juga sekalian kata para ulama, kalau dari kacamata lughah, zimmah ini itu satu akar kata, asalnya itu dari kata zamma. Zimmah itu dari kata zamma yazummu, zamiman, ya, zamiman, yang maknanya itu adalah tercela, ya kan, rajul zamim kata orang Arab, laki-laki yang tercela, ya, lawan dari kata terpuji. Baik, karena itu zimmah, ya, karena itu zimmah kata ulama kita, segala sesuatu yang menjadikan seseorang tercela apabila dia melanggarnya itu disebut zimmah. Saya ulang balik, kata ahli lughah sekalian, zimmah ini adalah segala sesuatu yang menjadikan orang tercela atau terhina, ya, apabila dia melanggarnya, maka itu disebut zimmah. Maka atas dasar itulah kenapa illan wala zimmah. Illan itu maknanya kekerabatan, zimmah itu maknanya adalah perjanjian. Jadi mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang mereka melanggar perjanjian itu. Itu satu. Lalu ditegaskan lagi oleh Allah dalam ayat ini, yurdunakum bi afwahihim. Yurdunakum bi afwahihim. Jadi mereka menyenangkan kalian dengan mulut mereka, maknanya dalam kalimat-kalimatnya saja. Manis mulut mereka di hadapan kita. Bahkan terkadang menggiurkan dan menyenangkan hati kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa itu hanya sebatas di mulut. Wa ta'ba qulubuhum. Sedangkan apa yang ada di hati mereka itu bukan seperti apa yang mereka ucapkan kepada kalian. Ya. Ini juga sebagai tambahan alasan kenapa layaknya
memang perjanjian itu diputus. Sebab selama ini hanya berlakon saja mereka secara zahir, Pak. Mereka nampakkan ya kebaikan-kebaikan secara zahir kepada kaum muslimin, tapi apa yang mereka sembunyikan di hati mereka itu jauh lebih dahsyat. Karena itu di dalam surah Al-Baqarah, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-217 sekalian, di sana ada satu kaidah yang diajarkan oleh Allah kepada kita yang merupakan satu sikap orang-orang musyrik terhadap kita. Apa kata Allah? وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا, kata Allah. Mereka tidak akan henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian ya kepada kekafiran. Itu tujuan mereka. Itu isi hati mereka. Ya, itu isi hati mereka. Jadi mereka tidak akan berhenti berusaha memerangi kita, memusuhi kita. Baru mereka berhenti memusuhi kita apabila mereka sudah berhasil mengembalikan kita kepada kekufuran yang mereka inginkan. Ini istata'u, jika mereka mampu. Jadi selama belum mampu mereka melakukan itu, mereka akan menghiasi lidahnya dengan kata-kata yang indah sehingga kita dengan kalimat-kalimat itu yurdunakum, merasa ridha. Karena itu Allah ingatkan wa ta'ba qulubuhum, tapi ingat hati mereka itu sebenarnya enggan. Bahkan kata Allah wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang berbuat fasik yang kefasikannya sudah mendarah daging pada diri mereka. Ditambah lagi oleh Allah, ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka juga adalah orang-orang yang suka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat sedikit. Kata para ulama, ats-tsamanan qalil ya syai'un minal jah, syai'un minal amwal. Ya, sesuatu yang sifatnya menggiurkan dari harta atau jabatan. Rela mereka mengorbankan kebenaran dan mengganti semua itu dengan kebatilan hanya karena duniawiyah. Kata Ibnu Abbas, ats-tsamanan qalila seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal. Dia rela menjadi orang pertama di Mekah itu sebagai pelopor kemusyrikan dan menghalang-halangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala hanya karena menginginkan jabatan dan kedudukan. Itu syai'un qalil, kata Allah. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Lalu fasaddu an sabilih, maka mereka pun menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Kata Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat buruk perbuatannya atau pekerjaannya. Kemudian, Bapak sekalian, la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmah. Dipertegas lagi oleh Allah dalam ayat ini, mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang beriman. Karena sudah kita tahu, Bapak sekalian, Rasulullah berasal dari Mekah. Para sahabat berasal dari Mekah. Ya, orang-orang musyrik yang tinggal di Mekah. Antara Rasulullah dan para sahabat bersama mereka ini, di sana ada hubungan kekerabatan yang sangat jelas. Mereka itu kadang-kadang satu kabilah, ya kan? Dari satu suku, ya, suku Quraisy. Kemudian terpecah, ada Bani Bakar, ada Bani Tamim, ya, ada Bani Adi. Ya, sebenarnya semua ini mereka berasal dari satu kabilah, dari satu nenek moyang kita katakan. Tapi ketika mereka sudah diperbedakan oleh satu keyakinan, maka terkadang itulah yang membuat lupa segalanya, sehingga Allah menegaskan dalam ayat ini,
Orang-orang musyrik itu tidak akan menjaga sedikit pun kekerabatan kepada orang-orang yang beriman. Walau orang yang beriman itu adalah anak pamannya, ya saudaranya, senasab dan seketurunan, itu ya. Fi mu'minin illa wala zimmah wa ulaika humul mu'tadun. Dan Allah jelaskan lagi mereka-mereka itu adalah merekalah orang-orang yang melampaui batas. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekalipun dari ayat pertama sudah kita jelaskan sampai ayat yang ke-10 ini, ya sekalian, betapa kita katakan tegasnya Allah Subhanahu wa taala memutus satu perjanjian itu, ya, dengan orang-orang musyrik, dan menyebutkan di ayat kita malam ini alasan pemutusan-pemutusan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala rahmatnya maha luas, ya, kasih sayangnya tak berbatas, ya, sehingga sekalipun mereka orang-orang yang telah menyekutukannya itu, mereka membuka diri, mau berubah, menyadari kesalahannya, dan ikut bergabung dengan kaum muslimin dalam agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, membuka ampunannya untuk mereka. Karena itu ayat ini ditutup dia dengan fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din, kata Allah. Jadi jika mereka orang-orang musyrik yang telah kalian putus hubungan dengan mereka, mereka bertaubat kepada Allah, kembali mereka kepada jalan yang benar. Setelah itu, wa aqamus shalah, lalu mereka mendirikan salat. Ini yang sudah kita jelaskan sebelumnya Bapak sekalian. Jadi taubat ini kan amal qalbi, ini kan amalan hati. Kalau sebatas ini belum diterima, tapi kita katakan waktu itu harus mereka tunjukkan juga dalam permukaan, ya, satu perbaikan. Yang itu ditandai dengan wa aqamus shalah. Mereka mau mendirikan salat. Wa atuz zakah, dan menunaikan zakat. Jadi bila tiga hal ini telah mereka lakukan, ya, bila tiga hal ini telah mereka lakukan, dada mereka sudah ada keimanan di sana, Pak. Perbuatan mereka di sana sudah ada salat, menandakan baiknya hubungan mereka dengan Allah. Begitu juga wa'atuz zakah di sini ada berbaik-baik dengan makhluk lewat perintah zakat. Apa kata Allah? Fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu adalah saudara kalian dalam agama. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami itu secara terperinci, kata Allah, liqaumi ya'lamun, ya, diperuntukkan bagi kaum yang mengetahui. Baik. Itu dia secara garis besar Bapak-Ibu sekalian makna ayat ini. Ada satu yang ingin kita tambahkan, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam tafsir dia Adwa'ul Bayan, ya, dalam Adwa'ul Bayan. Begini, Pak. Fa in tabu wa aqamus shalah, ya, maka jika mereka bertaubat dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu adalah saudara kalian seagama. Apa yang ingin kita ambil dari ayat ini, Pak? Bila kita tengok ucapan-ucapan ulama kita, ya, dalam tafsir-tafsir mereka. Kata ulama-ulama kita, seperti saya bilang tadi, Al-Imam Asy-Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan. Ayat inilah salah satu yang dijadikan oleh ulama-ulama Hanabilah. Begitu juga Ibnu Abdul Bar, ya, dan Ishaq Ibnu Rahwayh. Begitu juga
salah seorang imam dari mazhab Syafi'iyah, ya, menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa orang-orang yang meninggalkan salat, ya, orang-orang yang meninggalkan salat mutahawinan mutakasila, meninggalkan salat dengan sengaja karena menganggap remeh terhadap perintah tersebut, atau mungkin meninggalkannya karena bermalas-malasan, maka menurut pendapat dari kelompok ulama ini, orang yang seperti itu dihukumi kafir. Dalilnya ayat ini. Fa in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqamus shalah, mendirikan salat, fa ikhwa wa atuz zakat wa atuz zakah, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din. Jadi di sini mendirikan salat itu syarat terjadinya ukhuwah dalam agama. Maknanya bila ada orang tidak mendirikan salat, Pak, menurut pendapat pertama ini, maka mereka bukan bahagian, ya, saudara dari seagama dengan kita. Kata ulama kita, kalau mereka bukan saudara seagama dengan kita, berarti mereka adalah kufar. Nah, itulah pendapat yang masyhur dari mazhab Hanabilah. Walau dalam konteks ini mazhab Hanabilah ada dua riwayat. Ya, ada dua riwayat. Tapi riwayat yang pertama mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja atau bermalas-malasan, walau tetap meyakini bahwa perintah salat itu wajib, tapi dia tinggalkan karena bermalasan, menganggap remeh dari perintah tersebut, dihukumi kafir oleh kelompok pertama dari ulama, yang salah satu dalilnya ayat ini. Ya, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jadi kalimat ikhwanukum fid din itu. Nah, itu makanya sebahagian ulama menjadikan ayat ini sebagai syarat sahnya keislaman seseorang. Taubat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Bila ketiga-tiga ini sudah berkumpul pada seseorang, maka sahlah orang itu sebagai seorang muslim, dan dia itu menjadi saudara kita yang tidak boleh kita ganggu kehormatannya, tidak boleh lagi kita ganggu hartanya, ya kan? Tidak boleh lagi kita ganggu darahnya, kata Nabi. Fa inna dima'ahu wa amwalahu, kata Rasulullah SAW, itu sudah menjadi satu yang harus kita jaga dan pelihara. Tentu diperkuat lagi Bapak sekalian dengan hadis-hadis Nabi SAW, ya, dan hadis-hadis itu sangat banyak. Misalnya hadis yang masyhur, yaitu yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW mengatakan, inna bainar rajuli, ya, wa bainal kufri wasyirki tarkus salat. Kata Nabi dalam hadis tersebut bahwa sesungguhnya, ya, perjanjian antara seorang laki-laki di antara kita dengan seorang yang kafir dan musyrik itu perbedaannya adalah tarkus salah, meninggalkan salat, kata Nabi SAW. Kemudian juga di hadis yang juga masyhur sekalian di telinga kita, apa kata Nabi? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, yaitu as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yaitu perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah di masalah salat. Karena itu kata Nabi, barang siapa yang meninggalkannya, maka dia adalah kafir. Begitu juga hadis Ummu Salamah. Kata Nabi SAW, ya, bahwa akan ada nanti orang-orang yang memimpin kalian, yang kalian mengenali mereka dan kalian pun mengenali, dan mereka pun mengenali kalian. Ya, lalu kata Nabi SAW juga nanti ada di antara mereka itu yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian. Di antara mereka itu ada yang mereka itu ada yang kalian doakan dan mereka pun mendoakan kalian.
Mana ada yang kalian cela mereka, pemimpin-pemimpin itu, dan pemimpin itu pun mencela kalian. Ada masanya nanti seperti itu, ya, kita dipimpin oleh orang-orang yang memang dibenci oleh rakyat, dan pemimpin itu pun membenci rakyat. Salah seorang dari sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tidak kita perangi pemimpin-pemimpin macam itu?" Tapi apa kata Nabi? "La, jangan." Ya, kenapa? Selama mereka masih mendirikan salat. Jadi apabila ya ada dari kaum muslimin yang masih mendirikan salat dia, maka tidak boleh kita perangi, tidak harus kita jaga darahnya, harus kita jaga kehormatannya. Maknanya kalau sudah salat ini pun sudah tidak mereka kerjakan lagi, menunjukkan mereka bukan lagi bahagian saudara dari agama. Dan banyak lagi tentunya sekalian dalil-dalil yang dijadikan oleh kelompok pertama dari ulama kita tadi, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu hukumnya adalah kafir. Tapi jumhurul ulama, kalau kita ke mazhab, ya 3 mazhab Pak, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Dan satu riwayat dari mazhab Hanabilah seperti kita katakan tadi, bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau bermalas-malasan, akan tetapi masih tetap meyakini kewajiban sholat itu, maka mereka belum keluar dari Islam. Artinya tetap mereka masih dalam keislamannya. Selama mereka kita katakan meyakini bahwa sholat itu wajib. Tapi mereka tinggalkan hanya karena bermalas-malasan dan sebagainya. Jadi menurut pandangan jumhurul ulama, orang-orang seperti ini belum dihukumi kafir. Adapun dalil jumhur, dan dalil jumhur lebih kuat Pak sebenarnya dari kelompok yang pertama. Kalau dalil jumhur, ayat di An-Nisa yang sudah pernah kita pelajari. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan akan mengampuni dosa selain itu, kata Allah. Dan kata ulama, dosa selain itu termasuk dosa meninggalkan salat. Ya, dosa meninggalkan salat itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila Allah berkehendak. Jadi yang divonis oleh Allah dalam ayat tersebut yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah hanya dosa syirik. Selain itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallam atahu Jibril, pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu Jibril mengatakan ke Nabi kita, "Ya Muhammad, basyir, beri kabar gembiralah, liman mata, bagi mereka yang wafat, la yusyriku billah, dan tidak menyekutukan Allah, ya, yudkhiluhullahul jannah, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga." Hadis ini menyenangkan orang-orang yang bertauhid, ya, menyenangkan orang-orang yang bertauhid. Jibril mengatakan ke Nabi, beri kabar gembiralah orang-orang yang apabila wafat dan tidak menyekutukan Allah, pasti Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Kata Abi Dzar, "Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq." Sekalipun mereka yang tidak menyekutukan Allah itu berbuat zina dan mencuri, kata Nabi, wa in zana wa in saraq, sekalipun dia pelaku zina, sekalipun dia pencuri dan sebagainya, tapi selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi di sini tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tarkus shalah, dan ini termasuk dari dalil yang dijadikan oleh ulama-ulama
yang kita sebutkan tadi sekalian dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, maaf, dan Hanafiyah, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, itu tidak akan keluar dari keislamannya selama mereka, kita katakan, masih meyakini bahwa perintah sholat itu wajib. Walau kata Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, hadis yang barusan kita sebutkan awal sekalian baru disampaikan dan diriwayatkan oleh Abi Dzar sehingga sampai kepada kita sekarang itu di akhir hayatnya, karena takut ya terhadap firman Allah, yaktumuna, ya, menyembunyikan ilmu. Karena takutnya dia dianggap nanti menyembunyikan ilmu, maka hadis tersebut diriwayatkannya kepada orang-orang saat itu dan sehingga sampai kepada kita hadis tersebut. Tapi intinya sekalian, hadis itu salah satu dari dalil dari sunnah yang dijadikan oleh jumhur bahwa tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tapi tetap meyakini kewajiban sholat itu, dia belum keluar dari keislamannya. Dan inilah yang dikuatkan oleh ulama kita sekalian. Tapi Al-Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, ya, setelah dia jelaskan ya semua pendapat-pendapat ulama, baik kelompok pertama dan mayoritas ulama tentang orang yang meninggalkan salat ini, di penghujung bahasan dia dalam tafsirnya itu, Pak, dia tutup dengan satu ucapan yang sangat indah, yaitu wa adral aqwal ala muqtada as-sina'ah al-hadithiyah an yuqal. Dia bilang kalau berdasarkan pendapat ya dari kajian-kajian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ulama-ulama hadis menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu adalah kafir. Itu kata dia. Kalau kita tengok dari kacamata hadis dan ilmu hadis, ya, atau dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi, bahwa orang yang meninggalkan salat itu hukumnya kafir. Lalu kata beliau, wa ala muqtada as-sina'ah al-usuliyah. Tapi bila kita tengok dalil-dalil itu dari kacamata usul fiqh, ya, an yuqala bi annahu kafirun kufrun dunal kufri, bahwa kalimat-kalimat Nabi SAW dalam hadis-hadis tersebut, yaitu kafir, dan kafir yang dimaksudkan di hadis-hadis tersebut menurut ulama-ulama usul bukan kafir yang mengeluarkan seseorang dari keislaman, tapi kafir di situ adalah al-kufru dunal kufri, maknanya adalah dosa-dosa besar. Karena itulah dari yang kita pahami dari ucapan beliau sekalian, setelah dia kumpulkan dalil-dalil kedua kelompok tadi, menunjukkan bahwa kufurnya ya orang yang meninggalkan sholat dalam hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh kelompok pertama, itu maknanya adalah dunal kufri, maknanya kufur yang bukan mengeluarkan seseorang dari keislaman. Karena tidak setiap kalimat kafir, Bapak sekalian, di dalam Quran atau sunnah itu menunjukkan bahwa orang itu keluar dari Islam. Ya, salah satu contoh misalnya kan ucapan Nabi SAW bahwa sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, kata Nabi. Mencela orang beriman itu adalah salah satu perbuatan fasik, dan memeranginya adalah perbuatan kufur. Tapi kufur yang dimaksudkan di situ bukan keluar dari Islam, tapi kufur di situ adalah perbuatan dosa besar. Jadi tidak semua yang disebutkan dalam hadis-hadis kufur itu maknanya keluar dari Islam. Itulah kesimpulan dari Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah, diperkuat lagi oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Apa dia katakan? Wala yazalul muslimuna yusalluna ala tarikis shalah wa yarithuna minhum wa kadzalika yuwarithuna. Kata beliau rahimahullah bahwa kata Imam Nawawi sudah menjadi satu sudah menjadi satu kemasyhuran
ya di dunia Islam dimanapun mereka berada, bahwa orang-orang Islam senantiasa dari dulu, sekarang, dan akan datang tetap menyolatkan orang-orang yang dikenal meninggalkan salat, kata Imam Nawawi. Dan orang-orang yang meninggalkan salat itu tetap disolatkan oleh kaum muslimin, tetap warisannya diterima oleh orang-orang yang mewarisinya. Dan juga bila dia orang yang meninggalkan salat itu, ada salah satu dari keluarganya yang wafat, tetap dia juga mendapatkan warisan dari yang wafat itu. Ini menunjukkan, kata Imam Nawawi, bahwa yang meninggalkan salat selama dia masih meyakini salat itu wajib, bukanlah kufur. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Di penghujung ayat ini kata Allah, demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu secara terperinci, liqaumin, untuk kaum yang mengetahui. Terakhir sekalian, di penghujung ayat ini, ya, liqaumi ya'lamun, Allah mengatakan bahwa Allah menjelaskan ayat-ayatnya itu dengan secara tafsil, maknanya secara terperinci. Tapi di penghujungnya Allah katakan liqaumi ya'lamun, terperinci hanya untuk orang-orang yang mengetahui. Tentu akan muncul pertanyaan, bukankah selama ini kita kenal dan kita ketahui sekalian bahwa ayat-ayat Al-Quran itu diperuntukkan dan dijelaskan Allah secara detail kepada seluruh manusia. Mau mengetahui atau tidak, membaca pandai atau tidak, ya kan, beriman atau tidak beriman, semua Quran itu ditujukan kepada mereka secara tafsil, secara terperinci. Tapi kenapa dikhususkan di ayat ini liqaumi ya'lamun? Ya, liqaumi ya'lamun. Dijawab oleh ulama-ulama kita sekalian, betul, bahwa semua ayat-ayat Quran itu unzilat lil jami'. Diturunkan ayat-ayat itu semua untuk seluruh manusia, tanpa pandang bulu. Apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun keyakinannya. Tujuan inzalul Quran, penurunan Al-Quran, itu untuk seluruh manusia. Tapi bila kita dapatkan pengkhususan-pengkhususan di sana, seperti di ayat kita nih Pak, liqaumi ya'lamun, dikhususkan hanya kaum yang mengetahui, karena memang orang-orang yang mengetahuilah yang akan mendapatkan manfaat dari Quran yang dijelaskan secara terperinci itu. Makanya kata Allah dalam Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Quran itu diturunkan di Ramadan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi di awal ayat pertama dari Al-Baqarah itu mengatakan hudan lil muttaqin. Quran itu diturunkan menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, karena itu kata ulama bahwa Al-Quran diturunkan lil jami' untuk siapapun. Tapi barang siapa yang menjadikannya sebagai petunjuk dalam hidupnya, mendapatkan manfaat dari hukum-hukumnya, maka merekalah yang disebut oleh Allah liqaumi ya'lamun, hudal lil muttaqin, liqaumi yatafakkarun, dan banyak lagi pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang mendapatkan manfaat dari petunjuk Al-Quran. Yang mudah-mudahan insyaallah kita pun termasuk dari mereka yang dikategorikan oleh Allah liqaumi ya'lamun, ya, orang-orang yang mengetahui, karena memang Al-Quran ini satu-satunya petunjuk yang akan menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak sekalian, saya kira ayat-ayat kita yang akan kita pelajari malam ini. Adapun ayat berikutnya insyaallah akan kita sambung dia di kajian-kajian kita akan datang. Wallahu a'lam. Masih ada waktu sekitar beberapa menit yang bisa kita pakai insyaallah untuk bertanya jawab, ya, apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, dan kalaupun ada yang menambahkan mungkin dari bacaan-bacaannya terhadap tafsir ayat ini, silakan dikemukakan, ya, dan disampaikan di forum kita ini insyaallah. Wallahu a'lam. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam soalan ayat ke-7 Ustaz, dia punya menekankan masalah perjanjian antara Islam dengan contoh-contoh perjanjian tu apa Ustaz pada zaman tu semua? Perjanjian tu ada perjanjian yang datang sebelum Islam sampai. Adakah begitu? Salah satu dari contoh-contoh perjanjian, Pak. Maknanya sekalipun kita katakan dalam ayat-ayat yang kita baca, apa kata Allah, bara'atum minallah wa rasulihi, ya kan, ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, ya kan. Jadi di situ bara'atum minallah, Allah menegaskan pemutusan, ya, perjanjian dari Allah, baru wa rasulih, dan rasulnya. Sebenarnya, Pak, sekalipun Allah mengatakan di ayat-ayat tersebut dari Allah, tapi yang melakukan perjanjian itu di muka bumi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan kaum muslimin secara umum, ya kan? Akan tetapi karena Rasulullah SAW, ya begitu juga umatnya, khususnya para sahabat, mereka ini bertindak, ya, dalam kehidupannya itu termasuk hubungan dengan pihak luar dari selain kaum muslimin berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selalu menyebutkan di ayat-ayat itu, ya kan, kaifa yakunu ahdun, ya kan, seperti ayat kita, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallah, ya, wa inda rasulih. Padahal yang berjanji itu kan hanya kedua belah pihak, antara Nabi dan para sahabat dengan orang-orang musyrik. Itu satu yang ingin saya tegaskan sebelum kita jawab pertanyaan Bapak. Yang kedua, apa butir-butir perjanjian itu? Ya, apa butir-butir perjanjian itu? Butir-butir perjanjian itu intinya apa? Adalah salamun, rasa aman. Tidak saling mengganggu, ya kan? Tidak saling merampas, ya, antara mereka, tidak memerangi, ya, di antara mereka, tidak menzalimi dalam peperangan, dalam memerangi, dan begitu juga tidak tidak menzalimi keluarga, ya, tidak menzalimi keluarga. Ini contoh-contoh dari sebuah perjanjian yang terjadi antara Nabi dan orang-orang musyrik, ya kan. Makanya salah satu contoh saja, Pak, misalnya, ya, perjanjian Hudaybiyah, ya, isi butir-butir dari perjanjian Hudaybiyah itu kan kata para ulama hanya 3 saja, ya. Satu, umrah ditunda, ya kan, umrah ditunda. Perjanjian itu kan pada tahun 6 Hijriyah. Lalu karena sudah disepakati, maka umrah ditunda ke tahun depan, maknanya tahun 7 Hijriyah. Dan ini diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu butir dari perjanjian itu. Yang kedua, orang yang keluar dari Madinah menuju Mekah tak boleh balik lagi. Sedangkan orang Mekah yang datang ke Madinah, ya kan, orang Mekah yang datang ke Madinah harus cepat dipulangkan. Dan Rasulullah mengaminkannya. Subhanallah. Nah, ini dia beberapa butir perjanjian itu, ya, dan semua diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ditandatangani oleh Nabi, walau tadinya kita ditolak oleh Umar, ya kan, marah Umar di sana, bagaimana mungkin kita terima satu perjanjian seperti ini ya Rasulullah yang secara zahir merugikan kita. Tapi Nabi hanya diam saja, tak terima Umar dengan diamnya Nabi, datang kepada Abu Bakar, marah-marah juga di hadapan Abu Bakar. Abu Bakar juga diam. Kalau Nabi diam, apalagi saya. Tapi ternyata diamnya Nabi itu inilah yang tidak dipahami oleh
banyak sahabat saat itu. Ternyata itu sangat menguntungkan kaum muslimin ya setelah kembalinya mereka ke Madinah. Inilah butir perjanjian yang mereka jaga saat itu. Yang kita bilang tadi 9 bulan masih ada tenggang waktu antara mereka dengan Nabi. Jadi ini bahagian dari contoh-contoh perjanjian itu. Kemudian yang sering juga disebutkan oleh ulama, perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik itu dulu, kan kita tahu Pak, kabilah-kabilah di Arab ini kan banyak. Ya kan? Kabilah-kabilah di Arab ini banyak. Sebahagian dari kabilah-kabilah ini ada yang bersekutu dengan Nabi, seperti Bani Bakar. Ya. Sementara Bani Khuza'ah itu bersekutu dengan Quraisy. Ya, bersekutu dengan Quraisy. Pernah terjadi kesalahpahaman antara Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah. Sehingga Bani Khuza'ah menyerang Bani Bakar. Padahal dalam perjanjian antara Nabi dengan Quraisy tak boleh ada peperangan atau ikut membantu dalam peperangan. Ya kan? Ikut membantu dalam peperangan. Jadi Bani Khuza'ah ketika memerangi Bani Bakar dibantu oleh Quraisy. Bani Bakar mengadu ke Nabi karena mereka sekutu Nabi SAW. Bahwa Quraisy berbuat zalim. Khuza'ah memerangi kami dan mereka bantu mereka. Disinilah marah Nabi SAW. Itulah termasuk salah satu pengkhianatan Quraisy terhadap sebuah janji, Pak. Jadi kira-kira begini gambaran-gambaran dari perjanjian-perjanjian itu. Wallahu a'lam. Pada aplikasi pada zaman sekarang, Ustaz, macam kita tengok apa yang berlaku dekat saudara kita Uguel, bagaimana China dia menindas, menindas orang Islam. Itu satu contoh yang jelas sekarang ni. Sepatutnya kita ni macam kita ni sepatutnya kena mufarakah juga dengan China, ya Ustaz? Kalau secara apa, Pak? Secara syarak, kita bicara syarak ya. Bukan secara politik, bukan secara hubungan antar daulah, bukan. Tapi secara syar'i. Ya, bahwa kita dengan mereka ini sepatutnya putus. Tidak ada perjanjian apapun. Pertama, laisa indahum din. Tidak ada mereka, Pak. Tidak ada agama mereka ini. Begitulah kita bilang dulu. Ya, udah itu belum lagi mereka ini yang saat ini dijadikan sebagai alasan oleh para pemerhati bangsa-bangsa, ya, ulama-ulama lah kita bilang, bahwa alasan tak boleh sebenarnya bekerja sama dengan mereka ini karena mereka ini komunis, Pak, anti Tuhan. Dan apa yang Bapak sebutkan menjadi satu bukti yang sangat jelas bagaimana kezaliman mereka terhadap saudara kita seiman, ya, di sana. Makanya hatta Said Qutb rahimahullah, ya, dalam tafsir dia, ya, di Zilalil Quran, ya, apa dia bilang, apa yang terjadi di Cina, dia bilang, Pak, dan apa yang terjadi di India terhadap kaum muslimin, ya, juga merupakan bukti yang sangat jelas tentang mukjizat dari ayat yang kita pelajari malam ini. Artinya pantas kita memutuskan diri dengan mereka ini, sebab mereka ini adalah orang-orang wa iyazharu alaikum, kata Allah, bila mereka ini punya kekuasaan, ya, dan bisa mengalahkan kalian, maka mereka ini tidak akan mengenal yang namanya persahabatan, tidak akan mengenal kekerabatan, bahkan perjanjian yang ada pun mereka akan batalkan. Begitu, Pak. Memang betul secara syar'i demikian. Ya, makanya
ulama-ulama kita khususnya di Indonesia sekarang ini, ya, salah satu yang mereka kritik, mereka jadikan bahan kritik terhadap penguasa-penguasa sekarang, yaitu kerjasama yang sangat merugikan, ya, dengan negeri yang kita sebutkan nih, ya, karena mereka bukan sekedar menjajah kita dalam soal ekonomi, ya kan, akan tetapi masih ada hal tersembunyi, ya, dari usaha mereka yang lebih dahsyat yang mereka tak nampakkan, ya, tapi dari gerak-gerik mereka itu sudah jelas bahwa ada usaha-usaha untuk menguasai, ya kan, untuk menjajah yang ditandai dengan kerjasama dalam bidang ekonomi. Tapi sebenarnya bukan, ini hanya sebagai jembatan mereka saja. Tapi apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka itu jauh lebih dahsyat, Pak. Dan sejarah sudah membuktikan betapa kita kaum muslimin pernah, ya, dikhianati oleh mereka-mereka ini, Pak. Ya, Indonesia berapa ulama yang mereka bunuh, Quran berapa yang mereka bakar, ya kan, santri-santri pesantren berapa yang mereka siksa, jenderal-jenderal Islam berapa yang mereka khianati. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang pada hakikatnya tidak boleh dipercaya. Jadi, Jazakallah Ustaz. iya, insyaallah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ada soalan Ustaz. Silakan Pak Najib. Yang perang Tabuk ini peperangan terakhir yang Nabi turut serta dalam sejarah peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk ni Ustaz tidak pernah terjadi, bukan? Walaupun tentera Islam 30,000 orang pergi ke Tabuk menanti tentera Rom datang, tapi tentera Rom tidak pernah sampai ke Tabuk. Betul. Jadi peperangan ini tidak pernah terjadi, bukan? Tapi kenapa masih dipanggil perang Tabuk? Iya, Pak. Kalau masalah Pak, penamaan dikatakan peperangan Tabuk, ya, kalau kita tengok ucapan-ucapan ahli sejarah, ya, sirah nabawiyah, ya kan, seperti Syekh Al-Mubarakfuri, ya kan, Saifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah di Ar-Rahiqul Makhtum juga menyebutkan bahwa pada tahun 9 Hijriyah ada peperangan namanya peperangan Tabuk. Ya, dalam surah At-Taubah yang insyaallah akan kita jumpai ayat-ayatnya nanti menyebutkan bahwa peperangan ini adalah al-usrah, peperangan tersulit, ya. Walau seperti Pak Najib bilang tadi, tidak ada di sana baku hantam, saling menyerang, ya kan? Karena memang begitu mengetahui kedatangan kaum muslimin dengan tentara yang sangat banyak, ya, dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin saat itu, mereka mengundurkan diri dan tidak mau berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu betul, Pak, bahwa tak ada terjadi baku hantam dan saling menyerang dalam peperangan itu. Tapi kenapa tetap dikatakan dia ghazwah, satu pertempuran? Karena memang, ya, tujuan dari keberangkatan Nabi dan 30.000 pasukan Nabi itu adalah untuk berperang. Dan musuh yang akan diperangi itu itu jelas. Nah, karena kan Syam ini dulu, Pak. Ya kan, Syam ini kan dulu pusatnya Rum, ya, di masa kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka orang-orang Rum itu memang pusat mereka dulu Syam. Nah, jadi terdengar kabar bahwa mereka ini akan menyerang Islam, menyerang Madinah. Maka sebelum
terjadi penyerangan itu, ya kan, maka Rasulullah terlebih dahulu keluar ke Madinah untuk menghambat mereka, menghambat kedatangan mereka. Itu sebenarnya asalnya. Nah, sehingga tetap karena tujuannya adalah untuk berperang, keluar untuk berperang, keluar untuk menghalangi orang-orang yang berniat memerangi Islam dan kota Madinah, begitu juga kota-kota yang lain seperti Makkah, ya maka tetaplah dalam sejarah dikenal ghazwah tersebut, ya, peristiwa tersebut dengan peperangan Tabuk, ya, dengan peperangan Tabuk. Atau Quran nanti menyebutnya dengan kita katakan tadi peperangan Usrah, mana peperangan apa Pak? Usrah, ain ya, bukan u. Peperangan tersulit karena memang terjadi di musim panas, kemudian apa kita bilang banyak di kalangan orang-orang apa kita bilang orang-orang Madinah yang enggan ikut dalam peperangan tersebut disebabkan apa kita bilang pohon-pohon kurma mereka sudah mulai mengkal. Jadi ketertarikan orang untuk berlama-lama di kebunnya, ya, itu lebih menenteramkan mereka daripada harus meninggalkan Madinah dengan jarak ya 700 ya kilometer dari Madinah yang harus dilalui dengan sulit dan sebagainya. Maka alasan itulah kenapa peperangan itu disebut al-usrah, peperangan tersulit. Tapi kalau kita ke pertanyaan Bapak tadi, kenapa dia dikatakan tetap peperangan Tabuk? Karena memang pada dasarnya keluarnya kaum muslimin dipimpin Rasulullah, ya, pada tahun itu memang untuk berperang, dan atas dasar itu dia tetap dikenang dalam sejarah Ghazwatul At-Tabuk, ya, Ghazwatul Tabuk. Dan Tabuk tuh Pak, ya, itu nama sebuah tempat, ya, yang Tabuk itu sendiri itu adalah apa kita katakan sebuah tempat yang di situ ada tetesan air, ya, yang di situ adalah tetesan air, ada air-air yang menetes di situ, Pak. Makanya kan kata Nabi SAW, apabila kalian nanti sudah sampai ke Tabuk itu, siapa di antara kalian yang duluan sampai ke tempat itu, jangan sentuh airnya sampai aku yang akan duluan menyentuhnya. Karena kata Nabi SAW, bila Nabi yang lebih dahulu menyentuh air itu, tetesan air itu nanti akan menjadi banyak dia, dan itu akan menggembirakan kaum muslimin. Jadi itu intinya Pak. Karena tujuan utamanya adalah berperang, maka tetap dikenang dalam sejarah Ghazwatul Tabuk, peperangan Tabuk, walau tidak ada di sana ya baku hantam dan penyerangan. Wallahu a'lam. Oke, jazakallah Ustaz. Sama-sama. Allah, mungkin ada lagi? Pak Azali? Ustaz, dalam segi politik sekarang Ustaz, persekongkolan kita dengan bukan kita lah, dengan parti-parti dengan orang yang bukan orang kafir ni. Dalam ayat tadi mengatakan bahawa jika dia selagi dia tetap dengan berpegang dengan perjanjian, maka kita boleh bekerjasama. Yeah. Setelah dia mungkir tapi setelah dia menang Ustaz, dalam ayat itu setelah dia menang dia akan dalam keadaan setelah dia menang baru dia akan tidak menghormati keluarga kita, dia akan menindas kita. Tapi ni keadaan belum menang lagi, dia masih bersama dengan kita lagi. Macam mana Ustaz? Ya. Iya. Ini juga Pak, ya, apa yang Bapak kemukakan nih, ya, dari segi hubungan kita dengan orang-orang kafir, hubungan daulah lah misalnya, orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, kaitannya dengan perjanjian ini,
tetap boleh dilanjutkan. Bahkan kata ulama kita, boleh disambung. Ya. Boleh disambung perjanjian itu apabila sudah habis masanya. Ya kan? Seperti Bapak bilang, dan belum lagi bicara tentang mereka menang dan sebagainya. Dalil ini tentu dijadikan oleh ulama kita atas bolehnya perjanjian itu dilanjutkan, ya, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat yang dikecualikan Allah di ayat kita sebelumnya, illalladzina ahadtum minal musyrikina summa lam yanqusukum, ya, summa lam yanqusukum wa lam yuzahiru alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum, kata Allah. Jadi apa yang Bapak kemukakan ini dalilnya itu dijadikan oleh ulama, ya, ayat yang dikecualikan Allah, kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadarkan perjanjian dengan kalian, tsumma lam yanqusukum, dan mereka tidak mengurangi sedikit pun dari butir-butir perjanjian itu. Walam yuzahiru alaikum ahadan, kata Allah. Dan mereka pun tidak menampakkan permusuhan mereka dengan kalian dengan cara membantu orang-orang yang memusuhi kalian. Itu tidak nampak dari mereka. Apa kata Allah? Fa'atimmu ilaihim ahdahum. Silakan, ya, teruskan perjanjian kalian di antara mereka, itu tidak ada masalah. Itu satu yang dijadikan oleh dalil oleh ulama kita kaitannya kepada pertanyaan Bapak ini. Ditambah juga bahwa apa kita bilang, al-Islamu dinun salam, ya kan? Agama kita ini adalah agama damai, Pak. Damai. Iya kan? Agama kita ini adalah agama yang menjunjung tinggi sebuah perdamaian dan sangat membatasi, bahkan kita katakan sangat membenci dan menjauhi perkara-perkara yang mengantar seseorang kepada permusuhan. Ya, walaupun permusuhan di sini antara mereka yang tak seagama. Gitu ya. Makanya atas dasar itu pula, ya kan, agama kita ini kan agama salam, agama adil, penebar kebaikan, ya. Selama dia nampak ada sebuah perjanjian yang tidak menzalimi dirinya, maka selama itu pula kita kaum muslimin dituntut untuk terbuka dan membina perjanjian itu dengan baik. Tapi itu dengan syarat tadi, apabila mereka menyalahinya, ya kan, dan merusak, mengkhianati butir-butirnya, di sini kaum muslimin harus memutus diri. Itu sebenarnya hukum asalnya. Ya. Makanya ayat keberapa tuh, Pak? Ayat keempat, ya, atau ya, ayat keempat dari ayat tersebut, itu yang dijadikan oleh ulama kita, bahwa kalaupun ada pemutusan itu, ya, pemutusan perjanjian, pemutusan kerjasama, ini adalah ditujukan kepada orang-orang kafir yang berkhianat, yang memang merugikan kita. Itu dia. Jadi selama ada kerjasama yang baik, saling menjaga, itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Dan Rasulullah pun mencontohkan itu kan. Rasulullah masih membeli baju besi dari orang-orang Yahudi. Maknanya ada muamalah antara mereka dengan Nabi. Gitu dia. Tapi begitu mereka melanggar perjanjian, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, semua pada akhirnya ditumpas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jazakallah khair. Oh iya, insyaallah. Baik, Pak Sahrul, sudah jam 10, Pak. Batas waktu kelas kita berakhir. Ustaz, akan pindah ke kelas yang lain. Iya. Satu soalan terakhir. Silakan, Pak. Silakan. Ayat ke-11 tu, Ustaz, tentang zakat tu, apakah jenis zakat yang selalu
dimaksudkan dalam ayat ni Ustaz? Baik. Iya. Sebenarnya begini, Pak. Surah yang kita kaji ini adalah surah Taubah, kan? Dan intinya memang banyak di sana penekanan tentang taubat, ya, tentang taubat. Bahkan dari ayat pertama sampai ayat ke-11 malam ini yang kita pelajari sudah berapa kali kita berjumpa dengan kalimat fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din, gitu ya. Nanti Pak, ya, di surah At-Taubah ini juga kita akan bertemu dengan ayat-ayat yang membicarakan zakat secara keseluruhan. Nanti akan kita jumpa di ayat ini, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah zakat itu dari mereka, itu kan. Nanti tak berapa lama juga dalam surah ini juga akan kita jumpa ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulub. Itu ayat mustahaq zakat. Jadi subhanallah kata ulama, ya di awal-awal memang Allah sudah menyebutkan kepada kita perkara zakat. Ya, wa aqamus shalah wa atauz zakah. Ya, salat tadi sudah dijelaskan oleh ulama bagaimana hukumnya. Zakat tentu kita tunggu ayatnya, Pak. Tapi secara singkat, maksud dari zakat yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat yang kita sebutkan ini adalah zakat yang kita kenal. Ya, zakat yang kita kenal artinya bila orang sudah bersyahadat dia, ya kan, dan sudah diajarkan kepadanya perintah salat, juga perintah berikutnya yang harus dia ketahui dan harus dilaksanakan adalah perintah berzakat. Baru nanti di ayat itu nanti kita akan belajar masalah zakat ini, insya Allah secara apa kita bilang, Pak, secara terperinci insya Allah. Nanti akan kita pelajari di sana tentang hal-hal yang harus dizakati, masuk di situ, ya kan, termasuk emas perak, zakat bahimatul an'am, hewan ternak, kemudian perniagaan, ya kan, hasil pertanian, kemudian hasil bumi. Jadi zakat itu saja dia, ya, itu saja bahasan dia, tidak ada pergi itu kayak yang lain. Jadi maknanya apa? Bila orang-orang kafir yang dibicarakan oleh ayat dah masuk Islam, mereka menunaikan salat dia, perintah berikutnya apabila dia punya hewan ternak yang banyak, maka sudah dituntut dia mengeluarkan zakatnya. Dan kita tahu orang-orang Mekah itu adalah orang-orang yang memang ahli dalam peternakan, Pak. Ya kan? Maka mereka punya unta, jadi zakat-zakat yang macam ini yang mereka harus tunaikan dalam tuntutan ayat. Tidak ada yang lain. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Gitu dia. Insyaallah. Insyaallah. Jadi segitu ya dulu untuk malam ini kajian kita. Mudah-mudahan insyaallah menambah ilmu kita tentang Al-Qur'an, dan ini memang menjadi satu kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, dan mudah-mudahan dengan kajian ini ya kita harapkan melembutkan hati kita, ya, dan menguatkan keimanan kita sehingga berpengaruh kepada kita perkumpulan dan kajian kita ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi segitu saja. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.